Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan video edukasi mengenai khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini memerlukan rukun yang harus terpenuhi agar bisa sah secara aturan. Bila mana salah satu rukun itu tidak terjalankan atau tidak terpenuhi, memang akan membuat khutbah itu rusak atau tidak sah. Yang paling pokok untuk diketahui bahwa khutbah Jumat itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu khutbah pertama dan yang kedua itu khutbah kedua, di mana keduanya dipisahkan dengan diantaranya yaitu duduk di antara dua khutbah. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Berbeda dengan ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri yang dilaksanakan setelah sholatnya. Nah, adapun rukun-rukun khutbahnya pada para ulama mencoba mengumpulkannya dari berbagai dalil. Nah, dari berbagai dalil itu dapat disimpulkan ada 5, yaitu yang pertama yaitu membaca hamdalah, yaitu pada khutbah Jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu lafaz yang memuji Allah sallallahu alaihi wasallam, misalnya lafaz alhamdulillah, innal hamdalillah. Pendek katanya kata alham dan lafaz Allah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Lalu yang kedua yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dilafazkan dengan jelas, paling tidak ada kata salawat. Contohnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun boleh saja diucapkan dengan lafaz Ahmad, karena Ahmad adalah nama beliau juga sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Lalu rukun ketiga yaitu wasiat untuk takwa. Nah, yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah perintah atau ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ada membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Contohnya itu misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu rukun kelima atau yang terakhir yaitu doa untuk umat Islam di khutbah kedua. Nah, pada bagian akhir khatib harus mengucapkan lafaz yang doa yang intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Misalnya kalimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itulah tadi rukun-rukun sholat Jumat, yang mana jika salah satu dari rukun tersebut tidak terjalankan, maka ibadah sholat Jumat kita bersama itu akan rusak atau tidak sah. Nanti saya akan menampilkan video tentang pelaksanaan khotib atau khutbah Jumat setelah video ini. Terima kasih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بحساب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan batin, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk kesalehan, ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Islam telah mensyariatkan beberapa bentuk ibadah ritual yang selalu kita lakukan bersama.
Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah yang sifatnya harian misalnya salat wajib 5 waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalnya salat Jumat, sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini. Adapun yang bersifat bulanan atau tahunan misalnya puasa di bulan suci Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan ada pula ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup, yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu. Seperti halnya beriktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, beramal soleh, dan lain sebagainya, baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat. Lantas apa sesungguhnya hakikat ibadah itu, sementara banyak orang yang masih beranggapan bahwa yang dinamakan ibadah hanyalah mengerjakan salat, zakat, puasa dan haji, sedangkan kegiatan yang lain mereka masih ragu untuk mengatakan kepada ibadah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu meliputi makna merendahkan diri secara khusyuk, khudu, dan merunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepadanya, karena substansi dan esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus dan ikhlas. Kedalaman dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kecintaan kepada Allah yang selain Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, semoga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan pengabdian dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, ikhlas karena cinta kepadanya, sehingga kita selalu mendapat rahmat, anugerah dan ridhonya, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun رؤوف رحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة
والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Yes.